Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Safira Rawi dengan nomor BP 17130600121. Nah, kali ini saya akan menjawab studi kasus yang kedua, mata kuliah kewirausahaan oleh Ibu William Meta. Nah, sebelumnya pada studi kasus yang pertama, saya membantu Mawar untuk mencari peluang usaha yang dilakukan waktu work from home. Nah, saya menyarankan Mawar untuk menjual keripik lumpia. Lalu pada studi kasus ini saya akan membantu Mawar untuk merancang dan mengembangkan usahanya. Ada beberapa step by step yang harus dilewati oleh Mawar. Apa saja? Yang pertama, ada gagasannya. Dan itu adalah ide awal untuk pembuatan keripik lumpia ini, karena kulit lumpia tuh banyak banget dipakai orang, tapi hanya sebagai bahan pelengkap. Dan bukan cuma itu, keripik lumpia ini sangat menawarkan kekreativitasan si pembuat, dan itulah jadi pembeda antar produk kita dengan produk orang lain. Pada umumnya nih, keripik tersebut kan punya rasa cuma satu, yaitu karamel. Lalu kita sebagai pembuatnya pengen beda deh, lalu kita membuat karamel rasa pedas, lumayan enak gitu kayak. Lalu ada rasa abon, kayaknya juga enak. Itu adalah pembeda produk kita dengan produk orang lain. Kamu juga bisa kok memakai sifat ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Dan dari sana kamu bisa membuat kekreativitasan kamu berkembang. Lalu yang kedua, ada tujuannya. Rencana usaha ini pasti sangat diperlukan untuk memotivasi kita untuk menjadi awal pondasi berbisnis. Nah, supaya tidak asal langkah dan kagok, kita tuh pasti harus mencari target-target usaha kita. Setiap wirausahaan ini masih mempunyai target yang keberhasilan usahanya itu masing-masing gitu. Target keberhasilannya tuh mungkin dia tuh pengen mendapatkan pendapatan setiap tahunnya tuh harus meningkat gitu. Lalu ada pula nih orang target keberhasilannya itu berdampak pada sosialisasinya. Contohnya itu, selain mendistribusikan produknya secara langsung, dia bisa mendapatkan nilai positif seperti silaturahmi sesama manusia. Lalu step yang ketiga, analisis dalam merancang usaha. Ada beberapa analisis atau memikirkan merancang usaha itu. Yang pertama ada legalitas. Legalitasnya ada dua macam juga. Ada legalitas formal, itu biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Lalu ada yang kedua, ada legalitas non formal. Itu biasanya dipakai untuk usaha perseorangan dan mikro seperti yang kita lakukan saat ini. Mawar bisa kok memakai legalitas non formal untuk keripik lumpianya agar bisa dijual dalam waktu jangka panjang, dan itu menjadi produknya sah dalam masyarakat. Lalu ada analisis untuk pasar. Di sini kamu tuh dituntut untuk mempelajari apa sih masalah yang ada di dalam pasar, dan itu sangat menentukan di mana letak strategis produk kita sesuai situasi dan kondisi. Ya, menurut saya bagusnya ya produk keripik lumpia ini dipasarkan di tempat-tempat orang yang sibuk di rumah, atau sekarang kan lagi rame tuh hashtagnya work from home. Dan ya, karena dia sambil belajar dan bekerja, orang-orang pasti sangat suka ngemil, dan itu sangat mempengaruhi produk keripik kita, mempengaruhi pasar keripik ini. Seperti ya warung-warung kompleks dekat rumah, atau enggak tempat-tempat nongkrong yang lumayan ramai. Di situ kita bisa menaruh keripik ini. Lalu ada analisis produk yang ketiga. Kita tuh juga harus memikirkan ya bagaimana sistem operasi produk kita itu supaya bisa dikenal ke semua kalangan. Di sini sih ada dua konsep yang harus kita pikirkan, yaitu konsep pertama, jenis inputnya.
Jenis input itu ada variabel input dan fixed input. Variabel input dia tuh kayak input yang suka berubah-berubah dalam jangka pendek, seperti ya biaya pesan antar kita, atau enggak biaya karyawan kita, atau lain-lain. Lalu ada fixed input, itu tuh input yang tidak pernah berubah, ya seperti ya bahan baku keripik lumpia ini. Lanjut, ada konsep yang kedua. Konsep yang kedua ini ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya itu ya bisa dijadikan cemilan untuk ya work from home tadi. Lalu ada jangka panjang, bisa dijadikan cemilan dimanapun dan kapanpun. Lanjut, step yang terakhir yaitu evaluasi. Ada beberapa yang harus dievaluasi untuk produknya, yaitu pertama, kondisi keuangan itu sangat harus diketahui oleh si punya usaha, yaitu jalur kas masuk dan jalur kas keluar, dan itu sangat kita perhatikan. Lalu yang kedua, situasi pasar. Kita tuh harus paham situasi dan kondisi masalah yang ada di pasar. Pasar mana? Pasar untuk produk kita yang menguntungkan kita ke depannya. Lanjut, yang ketiga, ada peluang usaha. Peluang usaha tuh bagus untuk kita yang biar lebih bermanfaat bagi produknya. Kenapa ya kalau ada peluang usaha yang bagus, kenapa tidak disalurkan ke sana? Itu kan juga dapat untung bagi kita, ya kan? Lanjut, yang keempat, dampak lingkungan sosial. Selain bisa didistribusikan melalui mulut ke mulut, door to door, kita juga bisa kok membangun silaturahmi terhadap pelanggannya. Lalu yang kelima, step yang terakhir, evaluasi yang terakhir, ada kinerja karyawan. Untuk perawalan ya, saya sarankan untuk tidak menggunakan karyawan, karena masih sedikit gitu permintaannya. Kenapa harus pakai karyawan? Kan bisa sendiri. Tapi kalau udah gede gitu kan permintaannya, ya wajibkan pakai karyawan biar nggak miss setiap langkah. Oke, cuman segitu dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.